Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Aulia dengan NIM C10511919129. Hari ini akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengaplikasian limbah tandan kosong kelapa sawit dan pupuk hayati terhadap tanaman kelapa sawit pada tanah insektisol. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas penyumbang devisa paling besar untuk Indonesia. Menurut data BPS tahun 2019, Indonesia berhasil mengekspor sekitar 35,62 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 16,61 miliar US dollar. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah ekspor yang semakin meningkat sebesar 11,9% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Dengan kekayaan alamnya, Indonesia memiliki peluang lebih tinggi daripada negara lain sebagai pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Data BPS menunjukkan luas lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2019 sebesar 14.724,60 hektar yang mengalami peningkatan 2,78% dari tahun sebelumnya dan akan diprediksi semakin tahun akan semakin meningkat. Karena itu, perlunya pemanfaatan lahan dengan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah insektisol sebagai kebun kelapa sawit. Yang diketahui bahwa tanah insektisol merupakan tanah yang paling luas di Indonesia, yaitu sekitar 40% dari daratan. Dilanjutkan dengan perumusan masalah. Tanah insektisol merupakan tanah yang belum berkembang secara lanjut sehingga secara umum memiliki kesuburan yang relatif rendah, namun dapat diupayakan dengan penanganan yang tepat. Adapun pemberian TKK, S dan pupuk hayati atau tandan kosong kelapa sawit dapat meningkatkan produktivitas tanah dan juga menyiapkan unsur hara yang cukup bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana tandan kosong kelapa sawit dan juga pupuk hayati dapat menangani masalah pada tanah insektisol dan juga sebagai penyedia nutrien bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dilanjutkan dengan bab 2 yaitu kerangka permasalahan. Tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang tumbuh baik di daerah tropis dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dengan kelembapan sekitar 80-90% dan intensitas penyinaran mataharinya sekitar 5-7 jam per hari. Baik tumbuh di tanah dengan pH sekitar 5,5 hingga 7. Selain itu, tentunya hanya dengan tanah yang kaya akan unsur hara seperti N, P, K, dan unsur hara lainnya. Tanah insektisol merupakan jenis tanah yang diperkirakan luasnya sekitar 70,52 hektar atau sekitar 40% dari luas total daratan Indonesia, berdasarkan Pusat Tanah 2003. Dengan luasnya yang begitu besar, perlunya pemanfaatan tanah ini dengan sebaik mungkin untuk menunjang baik bidang pertanian, industri, dan juga lainnya. Tanah yang belum berkembang dengan ciri-ciri bersolom tebal antara 1,5-10 meter di atas bahan induknya, bereaksi masam dengan pH 4,5-6,5. Bila mengalami perkembangan lebih lanjut, pH-nya akan naik menjadi kurang dari 5,5 dan kejenuhan basanya dari rendah sampai sedang. Tekstur seluruh solom ini umumnya adalah liat, sedangkan strukturnya remah dan konsistensinya adalah gembur. Secara umum, kesuburan dan sifat kimia insektisolnya rendah. Sebagian besar tanah insektisol menunjukkan kelas besar butir berliat dengan kandungan liat yang cukup tinggi, berkisar antara 35-78%. Sedangkan sebagian termasuk berlempung halus dengan kandungan liat lebih rendah, yaitu 18-35%. Reaksi tanah masam sampai agak masam yaitu 4,6-5,5. Sebagian khususnya pada Eutherodeps reaksi tanahnya lebih tinggi. Agak masam sampai netral 5,6-6,8. Kandungan bahan organiknya sebagian rendah sampai sedang dan sebagian lagi sedang sampai tinggi. Kandungan liat
Kandungan lapisan atas selalu lebih tinggi daripada lapisan bawah dengan rasio C atau N tergolong rendah yaitu 5-10, sampai sedang yaitu 10-18. Dengan permasalahan tersebut, pemanfaatkan TKKS atau tanden kosong kelapa sawit yang kaya akan unsur hara dan juga pupuk hayati yang mengandung banyak mikroorganisme dapat menjadikan kombinasi tersebut merupakan kombinasi yang baik untuk menambahkan produktivitas tanah intertisol dan juga menjadi penambah nutrien bagi tanaman kelapa sawit. Tempat dan waktu dilaksanakannya penelitian adalah bertempat di kebun kelapa sawit di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau pada bulan April hingga September dengan 3 perlakuan serta diulang sebanyak 5 kali dengan rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok. Yang selanjutnya data hasil percobaan akan dianalisis dengan metode ANOVA dan dilanjutkan dengan uji lanjut beda nyata. Parameter yang digunakan antara lain adalah pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit sebelum berbuah seperti tinggi tanaman, jumlah pelepah, serta jumlah daun di setiap pelepahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.